Ya, terima kasih. Anda masih menyaksikan MNC News Now dan kali ini dalam segmen wawancara khusus Idul Fitri 1443 Hijriah bersama saya Herjuno Syaputra. Dan pemirsa, dalam Islam perbedaan merupakan rahmat bagi semesta alam. Perbedaan inilah yang menjadi kekayaan dalam hidup berdampingan antar umat beragama. Merawat perbedaan menjadi pekerjaan besar bagi umat muslim di dunia termasuk Amerika Serikat. Bagaimana umat muslim Indonesia menjawab tantangan merawat toleransi beragama di negeri Paman Sam? Berikut wawancara tim VOA dengan Ustadz Syamsi Ali, Imam Masjid di kota New York untuk MNC News Now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naratama bertemu dengan Pak Ustadz Syamsi Ali. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dan berbincang bagaimana hidup menjadi muslim di Amerika. Assalamualaikum Pak Syamsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Sehat, alhamdulillah. Ini hari ini saya ketemu Bapak di masjid di rumah sakit ya Pak ya? Ya, jadi ini ada masjid. Itu gimana Pak? Bisa ada masjid di rumah sakit di tengah-tengah New York ini? Jadi ini masjid pertama yang ada dalam sebuah rumah sakit pemerintah terbesar di kota New York, dan juga masjid pertama yang punya imam tetap dan juga chaplain namanya, chaplain tetap ya. Ini memang ditugasin dari kota New York. Jadi ditugaskan di kota New York Pak Syamsi untuk datang ke sini, terutama misalnya hari Jumat, untuk sholat Jumat gitu ya Pak? Ya, dan bukan cuma itu, juga kita mengunjungi pasien-pasien yang memerlukan konsultasi, dan bukan hanya pasien muslim saja, tapi seluruh pasien. Jadi termasuk mereka yang beragama lain, karena sesungguhnya yang namanya chaplaincy atau konsultasi kerohanian itu bersifat universal. Jadi biasanya memberikan words of comfort gitu ya, memberikan nasihat-nasihat agar sabar, agar kuat menghadapi, dan itu bersifat universal. Bersifat universal Pak ya? Ya, betul. Jadi ini adalah masjid pertama, dan itu kan keberagaman berarti Pak. Itu toleransi kita kepada agama lain, walaupun ada agama lain kemudian minta arahan dari Bapak atau minta nasihat dari Bapak gitu. Betul, dan kebetulan di rumah sakit Bellevue kota New York ini ada gereja, ada sinagog, ada masjid. Dan kita saling bekerja sama gitu ya. Masing-masing pada saat ada kegiatan-kegiatan penting kita saling mensupport, saling mendukung, apalagi kalau berkenaan dengan tugas-tugas di rumah sakit. Dan kita adalah pegawai pemerintah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan pegawai negeri kita. Pegawai negeri kota Pak. Ya, kota gitu ya. Dan sangat luar biasa karena bagi kami khususnya masyarakat muslim ya, yang dalam keadaan masih banyak disalahpahami, kemudian kita diakomodir seperti ini sebuah kebanggaan, tapi sekaligus sesuatu yang kita apresiasi kepada pemerintah kota New York itu. Gitu Pak. Itu menunjukkan apa Pak? Menunjukkan bahwa karena New York ini kan adalah kota yang sangat besar Pak ya. Yeah. Dan masyarakat muslim juga cukup besar. Di sini ada lebih dari 100 masjid ada di kota New York. Tapi bagaimana Pak menghadapi rasa perbedaan dengan agama-agama lain di kota ini Pak? Iya, ini adalah salah satu hal, kalau saya mengistilahkan a blessing sih ya, sebuah keberkahan bagi kita masyarakat muslim, bahwa di satu sisi memang kita minoritas, tapi pada saat yang sama kita mendapatkan dukungan penuh. Dengan wali kota yang baru ini, Eric Adams, misalnya kita sekarang ini diberikan dukungan konsumsi. Misalnya besok hari Jumat ini Jamaica Muslim Center itu mendapat 500 box makanan halal. Oh, langsung dari pemerintah kota. Jadi mereka membuat catering, dikirimkan kepada Jamaica Muslim Center untuk dibagikan kepada masyarakat muslim yang membutuhkan. Dan bukan cuma itu, tapi sekarang ini juga masjid bisa sebenarnya mengeluarkan suara azan. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Pada saat yang sama, hari Senin kemarin, kami diundang oleh Gubernur New York, dan ini pertama kali dalam sejarah New York State ya, bukan New York City, tapi negara bagian New York, mengadakan buka puasa bersama dalam setting interfaith. Dan di dalam acara interfaith itu, sebelum berbuka, kita diundang oleh gedung DPRD untuk disahkan sebagai Hari Perdamaian Islam. Jadi buka bersama ini merupakan satu indikasi bahwa Islam itu agama damai, Islam itu bisa bekerja sama, dan itu ditetapkan dalam sebuah resolusi di DPRD New York. Jadi saya merasa sangat bangga sekali dan berbahagia tentunya bahwa kita mendapatkan perlindungan luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Amerika ini punya toleransi. Kota New York ini menghargai keragaman, dan itu yang menjadikan kehidupan masyarakat kita tenang, tentram ya. Ada perbedaan-perbedaan tapi semua masing-masing merasa punya haknya dengan
sepenuhnya bisa melaksanakan keyakinannya dan ibadahnya masing-masing gitu. Sebagai warga di kota New York itu sering sekali saya berhadapan dengan orang-orang, teman-teman yang berbeda agama, berbeda bangsa, berbeda ethnicity ya. Dan kemudian mereka sering bertanya sama saya, Pak, kenapa Ramadan? Kenapa puasa Ramadan? Kenapa puasa dari pagi sampai malam gitu? Sampai dokter saya juga bingung gitu. Itu how do you do that gitu ya. Nah ini bagaimana Pak, sebagai masyarakat Muslim kita bisa mengenalkan Islam kepada publik, terutama di kota New York ini? Ya, saya kira pertama di kota New York ini kan bukan hanya di kota New York, tapi di kota-kota besar Amerika, Islam itu sudah semakin dikenal ya. Dan masyarakat Amerika saya kira sudah semakin terbuka kepada informasi-informasi yang ada. Tapi masih saja ada yang belum paham. Nah inilah mereka yang kita berusaha untuk memberikan pemahaman. Caranya tentu dengan kegiatan-kegiatan sosial. Salah satu diantaranya yang kami lakukan di komunitas adalah mengundang tetangga-tetangga kita, biasanya dalam setting buka puasa bersama. Kita tidak mengatakan mengundang buka puasa, tapi diundang untuk setting dinner gitu ya. Nah di saat mereka makan bersama, kemudian mereka bertanya, kenapa makan pada saat matahari tenggelam ini? Kita menjelaskan bahwa kita sedang berpuasa, dan ketika sunset maka disitulah waktunya kita berbuka puasa atau breaking the fast gitu ya. Nah dalam banyak hal saya kira masyarakat Amerika ini kan sangat terbuka dengan informasi. Maka kita memang bersaing dengan misinformasi yang ada. Makanya kami sangat proaktif sekali di dalam melakukan outreach, apakah itu kepada institusi agama lain, apakah itu kepada institusi pemerintahan. Bahkan sekarang ini ada beberapa sekolah ya mengundang kita untuk memberikan penjelasan tentang puasa Ramadan. Kenapa? Karena ada anak-anak yang masih berumur kurang 10 tahun justru tidak makan di sekolah, dan itu menjadikan guru-guru mereka bingung, kok anak ini nggak makan itu, tapi tetap ceria, tetap kuat gitu ya. Nah akhirnya mereka perlu penjelasan dari kita, kenapa bisa demikian ya, jangan sampai ada kesalahpahaman seolah-olah kita menjadikan anak-anak malnutrisi ya, kekurangan gizi gitu ya. Tapi ternyata itu adalah sesuatu yang luar biasa dan banyak diapresiasi. Di beberapa universitas bahkan ada mahasiswa-mahasiswa yang ikut berpuasa. Ya, ikut merasakan berpuasa, mencoba puasa. NYPD misalnya, ini nanti malam kita akan berbuka puasa di NYPD. Itu ada beberapa polisi non-muslim ikut berpuasa. Untuk sebagai rasa merasakan. Ya, untuk merasakan dia. Sebelum masuk Ramadan kan kita ada konferensi tentang Ramadannya di NYPD. Dan kita menyampaikan apa manfaat daripada berpuasa itu. Dan ternyata ini beberapa tahun yang lalu ya, ada 3 orang di antara mereka sengaja kemudian memberikan wawancara di sebuah media, mengatakan bahwa setelah saya berpuasa di bulan Ramadan itu saya merasa ringan gitu. Ada lebih sehat dan serasa ada beban yang terjatuh gitu ya. Jadi dan itu dilanjutkan, beberapa NYPD non muslim ikut berpuasa, dan di saat kita melakukan buka puasa mereka juga hadir, dan ini semakin dikenal oleh masyarakat. Jadi ini bagian dari tanggung jawab kami untuk mengenalkan Islam secara umum dan Ramadan secara khusus kepada tetangga-tetangga kita, dan saya kira Islam semakin dikenal kok di Amerika ini. Islam semakin dikenal di Amerika, kemudian juga banyak orang mengenal Islam dari pergaulan, dari pertemanan, maupun dari komunitas ya Pak. Tapi apakah ini bisa menjadi contoh kepada negara kita sendiri Pak, bahwa negara kita kan juga negara muslim terbesar, itu sering disampaikan Pak ya. Orang-orang sering bertanya sama saya, ini dari mana Indonesia? Ternyata Indonesia negara muslim terbesar gitu ya. Itu bagaimana Pak menyampaikan informasi itu bahwa Indonesia adalah negara Islam muslim terbesar dan kita sangat beragam Islamnya. Kita dengan berbagai macam etnis dan suku bangsa gitu Pak. Jadi memang salah satu tantangan besar kita sebagai orang Indonesia dan khususnya muslim Indonesia adalah bagaimana mengenalkan Indonesia yang besar dan hebat itu. Mengenalkan Indonesia yang besar dan hebat. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena secara relatif kita tidak terlalu dikenal. Minimal di Amerika ya. Cuma dikenal kemarin waktu Obama jadi presiden sempat dikenal. Tapi kalau saya biasanya mengenalkan diri bahwa saya dari Indonesia, itu rata-rata orang tidak terlalu seriously taking it gitu ya. Tapi beda kalau orang mengatakan saya dari Singapura, saya dari Malaysia gitu. Pakistan. Ya, dari Pakistan misalnya. Nah, inilah kemudian menjadi tantangan saya pribadi, sehingga dari tahun 2001 saya itu berusaha berada di garda terdepan ya, untuk menampilkan Islam secara tidak langsung, juga mengatakan Indonesia is the largest Muslim country. Indonesia negara muslim terbesar loh. Jangan selalu melihat ke Timur Tengah, ke Asia Selatan, Afrika. Kalau Anda ingin melihat Islam, dan Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin, yang punya demokrasi, menghormati wanita, punya kebebasan, punya toleransi, kerukunan relatif baik, lihatlah ke Indonesia gitu. Nah itulah sebabnya kami berada di garda terdepan, dan itu diapresiasi. Ketika Michael Bloomberg menjadi wali kota di tahun 2001 ya, pasca 9/11 itu, maka saya memang banyak dilibatkan.
Saya diundang dalam banyak sekali perhelatan-perhelatan besar, termasuk mendampingi Presiden Bush ketika Ground Zero, membaca doa di Yankee Stadium. Bahkan saya itu mewakili komunitas Muslim dalam konferensi pers pertama setelah terjadi 9/11. Bayangkan saya baru 4 tahun. Bahasa Inggris saya ketika itu belepotan betul. Masih belum lancar benar Pak ya, tapi sudah. Saya dipaksa untuk tampil di situ. Belakangan baru saya tahu kenapa saya bukan orang Arab. Nah ternyata memang orang Amerika ini ingin sesuatu alternatif, ingin alternatif gitu. Ingin melihat Islam dari dunia yang lain. Ya wajah Islam alternatif itu. Oh, Dan mereka ingin bukan lagi dari Pakistan, bukan lagi dari Timur Tengah, Afrika, ada dari mana gitu. Nah ternyata ada Indonesia ini. Wajah Islam alternatif itu maksudnya gimana? Maksudnya yang tidak harus berubah atau gimana Pak? Jadi begini, sejak terjadi 9/11 itu kan sebenarnya masyarakat Amerika dan Eropa secara Barat secara umum ya, itu sudah merasa tidak ada harapan untuk melihat bahwa Islam itu adalah agama yang damai kalau dikaitkan dengan Timur Tengah. Karena ada sekian banyak yang tertuduh itu kan orang Timur Tengah. Betul. Demikian juga Asia Selatan, Pakistan khususnya kan. Maka mereka mengharapkan ada alternatif lain gitu, wajah lain gitu. Nah inilah Indonesia sebenarnya. Maka saya melihat ketika itu ada peluang. Ada peluang. Dan sebenarnya kita sebagai negara Muslim terbesar, kalau saja kita sadar tentang peluang itu, we must jump in. Kita harus segera mengambil peluang tersebut. Ya kesempatan. Karena orang lain ingin belajar Islam pada saat itu. Dan Indonesia sungguhnya bisa menampilkan bahwa oke, lihat kami nih. Kami adalah negara Muslim terbesar, tapi kami juga adalah negara demokrasi ketiga dunia kan begitu. Betul. Ya. Nah, oleh sebab itulah saya kira kita semua ini tertantang untuk selalu tampil di garda terdepan ya untuk menampilkan Islam ini. Tidak saja bahwa ini adalah bagian tanggung jawab dakwah Islam, tapi juga ingin menampilkan bahwa Indonesia itu negara besar. Dan salah satu kebesaran Indonesia itu adalah bisa menampilkan Islam yang tidak seperti dipersepsikan selama ini. Islam itu keras, Islam itu perang, Islam itu diskriminasi pada wanita, Islam itu macam-macam. Nah ini kita harus balik dengan realita bahwa Indonesia realitanya demikian. Kita itu demokrasi, kita itu wanitanya free, ya, educated, punya apa? Setara ya. Ya setara, emansipasi wanita dihargain. Nah dan juga teman-teman kita yang minoritas ya, punya kebebasan kok dengan segala dinamika yang ada. Ya, ada kasus-kasus terjadi itu wajar di mana-mana itu. Tapi teman-teman minoritas kita ya punya kebebasan melaksanakan ajaran agama mereka kan.